Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pertolongan pertama pada luka. Tadi disampaikan ini ada luka kronis ya, masing-masing tadi ada 3 ya Kak ya. Dokter, silahkan dilanjutkan. Boleh. Lanjut ya. Tadi ada akibat diabetes ya Dok ya? Biasanya yang ini ya, yang kaki diabetes atau ulkus tekan. Ini biasanya mungkin pada pasien yang stroke ya, yang sering tiral baring, yang lama. Kalau tidak sering diubah-ubah posisinya, penekanan itu akan menimbulkan perlukaan nantinya. Itu namanya ulkus tekan. Ini prosesnya lama, jadi makanya jadinya kronis. Penyembuhannya pun lama karena tadi kondisi pasien pun tidak stabil. Makanya penyembuhannya akan lebih lama. Kalau kaki diabetik ya, karena kan kita tahu kalau pasien dengan diabetes itu aliran darahnya tidak lancar. Kemudian dia sering baal, tidak merasa ketika berjalan atau tersandung ataupun tertusuk sesuatu, dia nggak merasakan karena kakinya itu ada fenomena baalnya tadi ya. Jadi sering luka dan akhirnya lukanya dibiarkan udah agak lebar baru tahu dia atau baru kemudian penyembuhannya relatif lebih lama karena satu, metabolisme tubuhnya sudah terganggu. Kemudian sirkulasi darahnya juga tidak lancar, tidak sebaik yang orang tidak mengalami diabetes ya. Dan biasanya pada pasien lansia, kita tahu metabolisme lansia juga sudah menurun ya, regenerasi selnya sudah lambat. Jadi makanya proses ulkus diabetes atau ulkus tekan ini biasa menjadi luka yang kronis atau yang lama ya. Oke, tanda dan gejala infeksi. Jadi yang udah kita bahas tadi tentang luka-luka itu apa yang ditakutkan. Jika penanganannya tidak tepat akan menimbulkan infeksi. Jadi luka itu bisa menimbulkan infeksi dengan tanda seperti apa? Itu kan pertanyaannya. Maka yang pertama adalah kemerahan pada kulit dan sekitar luka ya. Jadi yang luka di sini, di pinggirnya pun akhirnya ikut merah. Nah, itu bisa tanda-tanda dari infeksi. Kemudian bengkak pada daerah luka, hangat pada daerah sekitar luka, terjadi demam atau terjadi demam. Pada fase awal atau fase inflamasi ini bisa terjadi, tapi tidak berlarut-larut ya. Hitungannya biasanya 2-3 hari. 4 hari, 5 hari sudah tidak ada lagi gejala ini. Kalau masih berlanjut berarti sudah muncul tanda dari infeksi. Dan ini harus mendapatkan perawatan lebih ekstra seperti mungkin antibiotik ya. Kemudian penurunan fungsi gerak pada daerah luka, luka berbau tidak sedap. Ini perlu nih, luka berbau tidak sedap. Berarti sudah terjadi mekanisme pembusukan di daerah luka. Yang mana harusnya luka tadi tidak boleh terjadi kebusukan. Dia harus meregenerasi sel baru. Kalau sudah terjadi pembusukan biasanya apa? Diberi demam biasanya. Luka yang busuk akan dibuang, dinekrosis, lalu dimunculkan sel-sel yang baru. Dan itu harus diranahnya ke vaskes tingkat lanjut ya. Kemudian luka basah atau bernanah. Maka luka itu tidak boleh basah dan bernanah tadi ya. Nah, faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama ada 2 ya, faktor lokal dan faktor sistemik. Oksigenasi artinya bahwa udara bersih atau oksigen dapat mempercepat fase penyembuhan luka. Ini yang biasanya terjadi pada anak-anak dan pada anak-anak ya, pada pasien anak-anak biasanya lukanya lebih cepat sembuh karena tadi aliran darahnya yang membawa oksigen itu jauh lebih lancar dibandingkan dengan orang yang sudah tua atau orang yang obesitas. Nah, kemarin kita bahas obesitas ya. Jadi ternyata pasien dengan obesitas penyembuhan lukanya bisa relatif lebih lama karena tadi di dalam tubuhnya sudah terjadi proses gangguan metabolisme, kemudian biasanya sirkulasi darahnya pun tidak lancar ya. Itulah yang menyebabkan oksigenasinya terganggu, akhirnya penyembuhan lukanya pun menjadi terhambat atau lebih lama. Kemudian keadaan infeksi, saat kuman masuk ke dalam luka maka akan terjadi kondisi yang disebut infeksi. Nah, yang sudah mengalami infeksi itu akan memperlambat atau mempengaruhi penyembuhan luka. Kenapa? Infeksinya harus kita atasi dulu. Dan itu akan mempengaruhi proses penyembuhannya ya. Yang harusnya akut bisa menjadi kronis. Nah, kemudian yang mempengaruhi penyembuhan luka secara sistem ya, umur. Pada usia lanjut penyembuhan luka kerap tertunda karena respon tubuh atau regenerasi selnya
pun akan mengalami keterlambatan. Kemudian stres, nah ini jelas mempengaruhi ya. Jadi sebenarnya stres, faktor psikologis itu sangat mempengaruhi segala aspek. Luka maupun sakit lambung, sakit yang lain itu jelas mempengaruhi tingkat penyembuhan atau tingkat perbaikan dari gejala suatu penyakit. Maka tidak boleh kita stres, misal ya yang patah tulang, kan dia stres karena tidak bisa banyak aktivitasnya terbatas. Stres tidak akan menyembuhkan atau tidak akan memperbaiki, tapi justru memperburuk keadaannya ya, malah memperlama penyembuhannya karena kekebalan tubuhnya atau imunitasnya akan turun. Maka kalau untuk pasien-pasien yang mengalami luka atau patah tulang itu support sistemnya pun harus bagus ya, jangan justru mendownkan si pasien. Kemudian penyakit diabetes, obesitas, kolesterol. Ini yang paling sering dibahas di dokter kita nih. Kalau pemirsa setia dokter kita pasti tahu nih. Diabetes, obesitas, kolesterol nggak bosan-bosan kita sebut bahwa itu penyakit yang harus dihindari atau dicegah jangan sampai terjadi. Kalau yang sudah terjadi harus segera diatasi. Gimana cara mengatasinya? Tidak bosan-bosan kita ingatkan perubahan pola hidup, pola makan, aktivitas fisik ya. Kemudian faktor sistemik lagi obat-obatan. Jadi juga ada beberapa obat-obatan yang mempengaruhi kondisi pasien sehingga penyembuhan lukanya tidak maksimal atau akan terhambat. Konsumsi alkohol ya. Nih, seseorang yang sering mengkonsumsi alkohol mengganggu penyembuhan luka dan peningkatan kejadian infeksi ya, karena mempengaruhi mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian zat-zat kimianya juga akan mempengaruhi regenerasi sel tubuh. Makanya yang dilarang itu jelas ada penyebabnya. Oke, merokok juga, nutrisi juga. Jadi ini merokok dan alkohol adalah yang paling sering kita bilang ya, tidak boleh dan dijauhi. Karena ternyata di luka pun akhirnya memiliki efek samping. Nah, nutrisi ini yang paling sering. Makanan apa yang perlu? Biasanya untuk penyembuhan lukanya kita selalu bilang protein ya. Protein boleh dari telur, boleh dari ikan, boleh dari daging, kemudian karbohidrat dan vitamin-vitamin itu mempercepat penyembuhan luka. Bukan menempelkan ikan atau dedaunan di tempat luka tadi. Oh, jadi itu sebetulnya mitos ya? Iya, mitos. Jadi kan sering nih lukanya di mana? Ditempel di entah bekas daun apa, katanya daunnya bagus. Iya. Daunnya itu dimasak aja nggak apa-apa kok. Jadi itu lebih bagus untuk dari dimakan ya. Kalau ikan boleh sih, kalau kata orang ikan gabus bagus ya. Memang kandungan ikan gabus jauh lebih tinggi. Tapi ikan lain juga nggak masalah karena proteinnya juga tinggi ya. Nah, faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi penyembuhan luka secara signifikan. Gitu. Oke, ini nanti akan sama Dokter Bella. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Nah ini kita masuk ke Dokter Bella, tapi sebelumnya Julia mau tanya, di sekolah dasar waktu itu pernah diingatkan sama guru ya, kalau misalnya luka, misalnya di bagian sini katakanlah gitu, posisinya harus di atas dari dada gitu, supaya darahnya tertahan gitu, tidak mengalir mengucur deras terus menerus. Seperti apa itu nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.